Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV, Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita akan membahas mengenai hasil bumi asli Indonesia dan organik. Di samping saya sudah ada Ibu Tarmiati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, menarik sekali ya kita balik pembicaraan kita mengenai Ibu ini sebagai pemasok hasil bumi organik. Nah, Ibu bisa menceritakan nggak sih hasil bumi organik ini asli Indonesia seperti apa? Ya. Jadi gini Mbak, jadi beras organik ini ya sekarang kan pemerintah kan anunya go organik ya Mbak ya. Lah ini saya bekerja sama Pak Lurah ya, Pak Lurah lalu mina petaninya di lahannya mereka diarahkan ke organik, bekerja sama dengan PPL pertanian ya, lalu diawasi dengan pertanian, lalu saya yang memasarkan Mbak. Jadinya saya juga membantu orang-orang desa ya, orang-orang petani yang kecil itu menanam, saya masarkan. Alhamdulillah ya bisa jalan Mbak di Jakarta selama 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun lebih ya, bapaknya pensiun, lalu saya memasarkan di Jakarta. Itu saya ada yang putih ada 2 item jenisnya, tapi di sini saya nggak bawa Mbak ya. Ada beras mentik wangi ya, lalu C4 Raja. Lalu untuk beras yang merahnya itu juga ada 2. Ini sama ini ya, beras merahnya ya? Ya, itu yang beras ini jenisnya lokal. Ini lokal. Yang ini ya Mbak, ya, ini lokal. Yang ini jenisnya Jepang. Jenis Jepang. Yang ini untuk diet Mbak. Yang ini ya untuk diabetes juga bisa, untuk ya beras kesehatan lah Mbak. Kalau organik kan untuk harus kesehatan. Ya gitu. Jadinya yang ini beras hitam. Beras hitam. Ya, beras hitam. Itu jadinya ini untuk penanamannya organik itu Mbak, yang itu non pestisida. Non pestisida. Iya, jadinya nggak pakai bahan kimia. Ya langsung banyak pupuk ya, pupuk kandang, pupuk organik lah gitu Mbak. Ya, jadi lalu ada kedelai, ada kacang hijau juga. Ibu, kalau kita bicara hasil bumi, hasil buminya apa saja sih Bu yang sekarang Ibu tangani selain beras? Ini ada kedelai sama kacang hijau. Iya. Jadi untuk sementara ini ada beras, kacang kedelai dan kacang hijau ya. Ini hasil bumi asli Indonesia. Kalau tadi Ibu ceritakan ini dari petani-petani perdesaan ya. Itu di daerah mana Bu? Saya anunya di Jawa Tengah Mbak. Di Jawa Tengah. Iya, khususnya di Jawa Tengah. Untuk proses penanaman di Jawa dan lain-lain ya. Iya, di Jawa Tengah. Ya, itu di daerah, kalau untuk organik itu biasanya ambilnya daerah kemiringan ya Mbak. Jadinya di daerah pegunungan. Jadinya airnya kan masih nggak tercemar, jadinya masih asli dari gunung gitu Mbak. Apalagi makin tinggi makin bagus. Untuk tanahnya sendiri juga mempengaruhi ya? Untuk tanahnya dilihat Mbak jenisnya. Jadinya untuk beras yang merah itu mungkin lain, untuk beras yang putih itu untuk lain yang cocok yang gimana gitu loh Mbak. Jadinya kalau yang merah di sini mungkin rasanya juga lain Mbak. Untuk ini pokoknya saya tanam di daerah yang pegunungan ini lain, berubah. Oh, rasanya bisa berubah. Iya, bisa berubah Mbak. Nanti kita akan ngobrolin rasa Ibu. Cuman saya mau nanya dulu kandungannya dan juga manfaatnya. Kalau untuk tadi beras merah ini, yang Jepang ini, ya semua itu untuk kesehatan ya Mbak ya. Tapi ada spesifikasinya. Misalnya kalau yang ini kan diabetes gitu ya. Kalau ini semua itu kalau yang untuk diabetes itu yang putih Mbak. Yang putih. Yang khusus untuk diabetes ya. Tapi kalau ini kan cuma kadar gulanya mungkin nggak banyak, ada kadar gulanya ada Mbak, tapi nggak begitu banyak. Kalau yang ini mungkin untuk orang tua, untuk anak-anak, bayi itu di tepung itu. Ya vitaminnya banyak. Seratnya terutama yang seratnya tinggi. Yang ini ya, yang lokal tadi ya. Ya, semua lokal. Itu terutama untuk organik itu seratnya tinggi Mbak. Kandungan seratnya tinggi. Jadi untuk pencernaan itu bagus. Kalau yang membedakan dengan yang beras hitam Ibu? Kalau beras hitam Mbak ini untuk biasanya ya untuk penderita kanker, untuk baik tulang-tulang, untuk tulang-tulang itu bagus. Kalau yang jenisnya Jepang ini untuk diet Mbak. Ya, emang kandungannya apa sih Bu dari yang beras hitam ini? Kalau untuk kandungannya itu mungkin. Tapi ya memang dari secara manfaatnya tadi memang itu untuk lebih ke penyakit tadi ya, kanker untuk tulang. Nah, dari beras, udah kacang hijau dan juga ada kacang kedelai ini, kalau boleh tahu proses yang paling lama tuh yang mana Bu? Kalau proses yang paling lama itu dari mulai penanaman. Kalau mulai penanaman ya saya sendiri kurang begitu saya mungkin petani ya Mbak ya. Tapi kalau yang jelas untuk organik itu lama Mbak. Biasanya kalau yang putih itu biasanya, kalau yang biasa itu bisa 2 bulan 3 bulan udah panen ya Mbak ya. Kalau saya yang putih itu mungkin 1 tahun 2 kali. Oh, lama ya. Lama. Kalau yang ini Mbak malah 1 tahun.
1 tahun sekali baru panen? Iya, hampir 1 tahun. Jadinya nggak 1 tahun penuh ya, hampir 1 tahun baru panen. Oh, untuk yang beras? Iya, yang untuk hitam, untuk merah itu nggak lama Mbak prosesnya. Gitu. Beda dengan beras yang lain beda, iya. Berarti kan organik ini tadi sudah mempunyai manfaat ya untuk kesehatan tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara untuk mengkonsumsinya sendiri, apakah memang sama dengan beras putih cara memasaknya? Kalau untuk ini Mbak, untuk yang jenis yang merah, yang hitam ya Mbak ya, ini kan seratnya, kandungan seratnya tinggi ya Mbak ya, maka jadinya untuk airnya tuh lebih banyak. Lebih banyak? Iya, lebih banyak. Ya kita biasanya 8 cup, gitu ya. Itu ditambahi lagi 2 kali lagi. gitu. 2 kali terserah seleranya nanti bagaimana gitu bisa. Tapi, Ibu, saya juga pernah mendengar kalau beras merah ini bagus untuk diet ya katanya. Artinya dibandingkan dengan beras putih secara karbohidratnya lebih bagus beras merah kalau orang-orang yang ingin memiliki. Kalau yang merah itu ya nggak untuk diet sekali, ada 2 macam ya Mbak. Kalau ini tuh vitaminnya banyak Mbak. Oh, kandungan vitaminnya banyak. Ya. Nah ini ya untuk dua-duanya itu kandungan vitaminnya banyak. Nah yang ini Mbak yang untuk diet itu yang seratnya lebih tinggi. Mungkin kalau seratnya tinggi itu bisa untuk diet, mungkin juga bisa ya Mbak ya. Betul. Gitu. Ya. Tadi kita sudah bicara juga ya mengenai tadi ternyata memang untuk panennya juga cukup lama. Iya. Untuk jenis yang merah hitam itu lama Mbak. Kalau putih itu bisa 1 tahun 2 kali. Tapi kalau ini hampir 1 tahun. Lama ya Bu ya? Lama, cukup lama juga ya, tapi lama. sekali panen banyak gitu artinya memang. Jadinya saya rutin Mbak, jadinya petani itu terus. Makanya saya tuh memasarkan, saya sudah bersedia memasarkan, dia lalu nggak kemana-mana, dia nanamnya ya merah-merah itu terus. Jadi saya ambil pasti ada. Dia terus ya? Terus gitu. Jadinya nggak ada selingan, nggak ada selingan. Iya, nggak ada selingan gitu. Jadi memang kondisinya memang itu harus terus karena permintaannya juga sudah mulai semakin meningkat. Apalagi saya juga dapat informasi Bu Tarmiati sekarang sudah banyak menjadi pemasok juga di beberapa supermarket yang cukup terkenal. Tapi kita akan ngobrol mengenai tadi proses pemasarannya, bisnisnya setelah yang satu ini ya Ibu ya. Pemirsa Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga masih bersama dengan Ibu Tarmiati. Ibu, tadi kan di awal Ibu sudah jelaskan juga ya, tujuan Ibu di sini kan adalah mungkin bisa dibilang meningkatkan para petani ya. Akhirnya Ibu memutuskan untuk bisa membantu mereka memasarkan produk-produk mereka itu hasil bumi organik. Nah, untuk cara pemasarannya bagaimana Bu? Ya, kalau cara pemasarannya ini Mbak, jadi saya namanya ya berjuang ya Mbak ya. Kita masukkan ke toko, ya masukkan ke toko. Tapi saya nggak ada yang ini Mbak. Kalau biasanya kan ada harus kamu masuk toko sini, saya nggak mau yang gitu. Nah, jadi dia mau terima, saya sudah ada sertifikatnya Mbak saya. Ada sertifikatnya, jadinya udah ada uji labnya ya, uji lab Spindo, uji lab dari Dinas Kesehatan. Udah lengkap Mbak saya, udah lengkap ya. Untuk pemasarannya itu saya udah masuk di Kemcik, bisa Pacific Place itu potensi Pacific yang di Kemang, lalu Range Market, semua Range Market saya masuk ya, dari Grand Indonesia semualah Range Market. Lalu total Mbak, total semua total. Ya, justru saya menarik proses perjuangannya gimana ya? Aduh, proses banyak ya. Dulu pertama kali itu kan bapaknya kerja ya Mbak ya di PTPN ya, perkebunan ya. Lalu ya mungkin udah di lapangan ya Mbak ya, lapangan kan lalu kenal sama Pak Lurah. Lah waktu itu kan Indonesia kan go organik ya Mbak ya. Go green, go organik ya itu lalu
anak saya coba-coba aja lah kita masarin di Jakarta, siapa tahu cocok gitu ya. Alhamdulillah kita masuk udah ya waktu 8 tahun itu masuk pertama kali ada Nanas Market itu bisa diterima ya. Alhamdulillah ya lancar Mbak, lancar permintaan ya banyak lah gitu. Bagus juga permintaan sampai sekarang ini Mbak. Ya itu tapi saya itu nomor 1 Mbak, saya itu jaga mutu. Ya. Jaga mutu jadi jaga kualitas, jaga mutu jadi biarpun saingan banyak Mbak, sekarang tuh kan banyak sekali jenisnya organik ya, yang merek ini, tapi alhamdulillah bertahan masalah saya jaga mutu. Jadi saya sudah siap konsumsi, siap makan. Itu nggak perlu di apa-apa jenisnya, di rumah sendiri sudah ada karyawan yang membersihin, yang making gitu. Ya untuk masakan itu saya masuk di toko-toko, nanti toko-toko itu order telepon Mbak, makanya saya minta beras hitam segini, beras merah segini, kacang hijau segini, terus saya kirim barang. Ibu tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, sudah beberapa tempat gitu ya, supermarket yang cukup ternama loh di Jakarta, bahkan di Indonesia gitu ya. Mereknya Padi Unggul. Nah untuk Bu Tarmiati sendiri gitu, begitu prosesnya, artinya kan juga mengalami yang mungkin awalnya dulu penolakan gitu. Pernah merasakan seperti itu nggak Bu? Ya kita penolakan sih mesti ada ya Mbak, alasannya gini-gini, tapi kita nggak pantang mundur Mbak. Coba lagi. Terus terus lagi terus lagi. Akhirnya ya sudahlah masuk gitu. Karena waktu itu belum ada saingan ya waktu itu ya. Saya waktu itu ada Organic Light, ada Biocell, ada apa ya Mbak, ada itu ada, tapi saya alhamdulillah bisa diterima. Tadi karena Ibu Tarmiati juga menjelaskan menjaga mutu dan kualitasnya dari produk-produk yang Ibu makanya banyak yang pesan jual kan. Kalau untuk harganya yang model Jepang ini berapa Bu? Saya itu 1 kilonya itu 28 Mbak. 28. Kalau yang lokal ini? Lokal 22. Kalau yang 29. hitam 29. Kalau yang kayak kacang hijau? Kacang hijaunya itu kalau nggak keliru tuh saya yang 1 kilo itu 35. Kalau yang setengah kilo ya kurang lebih. Setengah kilo itu 18. Kalau yang kacang kedelai? Kedelainya itu kurang lebih 12. 12. Nah untuk permintaannya, proses pengirimannya gimana Bu? Kalau yang untuk kedelai Mbak, ya biasanya itu yang saya udah ada langganan ya Mbak ya, itu untuk susu kedelai ya. Susu kedelai itu saya dia minta nanti saya antar gitu. Berapa dia minta 30 kilo, 50 kilo. Begitupun juga untuk beras dan kacang hijaunya juga prosesnya seperti itu. Jadinya tiap minggu saya rutin Mbak. Tiap minggu saya rutin permintaan. Itu kan tadi saya bicara sistem bisnis dengan produk-produk dengan toko-toko atau supermarket ya. Kalau untuk Ibu Tarmiati sendiri sistem bisnis kepada petaninya bagaimana? Kalau saya pada petaninya Mbak, jadinya saya itu Pak Lurah ya Mbak ya. Oh lewat Pak Lurah tadi ya. Pak Lurah kan bina petani-petani diarahkan ke organik. Iya, lalu saya menjualkan dengan catatan mesti harganya lebih tinggi Mbak. Iya pasti. Kalau dia rendah kan dia nggak mau. Ngapain saya ya? Kalau dia harganya dia kok ini lebih baik saya ke organik aja. Soalnya harganya biarpun harganya pasaran yang biasa naik itu, kalau saya kan tetap stabil. Segini terus ya lalu mau. Lalu saya lihat Pak Lurah, pokoknya saya Pak Lurah, saya minta ini. Kirim, nanti saya transfer uang, kirim. Baru Ibu nanti delivery lagi ke permintaan-permintaan tadi supermarket gitu ya. Kalau untuk rumah sakit ada juga nggak sih Bu? Pertamina Mbak. Ya Pertamina itu terutama ya saya kurang tahu ya, entah untuk rumah sakitnya, tapi ini dari pegawainya Mbak. Pegawainya itu ada minta. Ya saya ada langganan juga Pertamina di Majestic ya. Jadi tidak hanya supermarket tapi institusi juga sudah mulai berlangganan di Ibu ya. Iya, masalahnya juga ada yang ibu-ibu perumahan ya Mbak ya, ibu-ibu yang di Kemang atau perumahan apa, lalu yang ada itu Niti Niti Negoro apa siapa itu artis siapa itu Mbak, itu Bu Anissa itu dia konsumnya organik, jadi nanti telepon saya kirim. Jadinya untuk rumah-rumah tangga gitu udah ada juga. Menarik banget ya Bu ya, kalau kita bicara hasil bumi Indonesia yang sebenarnya luar biasa kekayaan alamnya, tapi terkadang kita mungkin saya juga termasuk yang lupa gitu ya, kalau misalnya produk Indonesia apalagi yang kita konsumsi itu sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan produk-produk fast food yang sekarang itu berada. Kita juga akan ngobrol lagi sama Bu Tarmiati mengenai tadi harganya sudah, terus proses pemasarannya juga. Nah sekarang saya ingin menanyakan nanti mengenai
apa sih rasa yang tumbuh ketika Ibu melihat para petani ini hidupnya jauh lebih sejahtera? Jangan dijawab dulu, Ibu. Iya. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga bersama Ibu Tarmiati. Ibu bisa menceritakan sekarang bagaimana Ibu melihat atau mungkin Ibu mendapatkan informasi dengan niat Ibu ingin membantu para petani ini kehidupannya jauh lebih baik. Saya sudah dengar-dengar ya Mbak ya, ini Pak Lurah yang dulu belum punya gilingan sendiri ya Mbak ya, belum punya apa namanya itu penggiling beras, sekarang sudah bisa punya penggilingan beras, jadinya nggak perlu menggilingkan ke curagan apa gimana ya. Untuk petani-petaninya mungkin ada peningkatan ya Mbak ya, jadi dia nggak kemana-mana lagi larinya ke menanam itu, ya mungkin sekarang jauh lebih baik ya. Lebih, ya. Ibu Tarmiati kan juga informasi yang saya dengar sebelum dengan beras kacang hijau dan juga kacang kedelai dulu sempat juga bergerak di bidang bawang merah ya kalau nggak salah ya. Sampai betul. Mendapatkan penghargaan presiden, gimana Bu ceritanya? Jadinya ini Mbak, jadinya itu sebetulnya kalau saya di sini sama bapaknya itu kan nggak bisa ya, otomatis ya Mbak Mula sendiri itu adik saya Mbak, adiknya bapaknya ya, adiknya bapaknya kebetulan dari Dinas Kementerian Pertanian ini Ragunan ya Mbak ya, itu ada yang survei ke tempatnya desanya bapak saya, suami saya ya, itu di situ lalu diarahkan ke organik ya Mbak ya, jadinya ramah lingkungan ya Mbak ya, istilah ramah lingkungan, lalu hasilnya itu disulap, ternyata ya berhasil, lalu dapat undangan ke Istana Bogor ya waktu itu Pak Bambang Sudono, itu dapat penghargaan juga untuk bawang merahnya, dapat ya itu Mbak. Tapi ini waktu ini adik saya ya yang sudah itu saya vakum ya, masalahnya adik saya berminat Mbak. Ya jadinya saya sekarang ini vakum dulu, nanti rencana sih ada mau ada lagi Mbak gitu. Kemarin itu penghargaan apa Bu? Sebagai apa? Ini apa ya, petani organik ya Mbak ya, di bawang merah ya Mbak ya. Gitu ya. Artinya secara kualitas bawang merahnya beda ya Bu dengan yang lainnya? Ya bawang merahnya kan, kalau bawang merah kan mungkin kandungannya pestisida banyak ya Mbak ya, itu jadinya saya bawang merahnya itu ini Mbak ya ramah lingkungan. Nah untuk proses penanamannya waktu itu Ibu bagaimana akhirnya bisa menjadi bawang merah ramah lingkungan? Itu yang dari jenis tanahnya ya mungkin ya, itu soalnya ini Mbak, itu kan kerjasama dengan ini petugas-petugas dari Kementerian Pertanian ini Ragunan Mbak. Iya, itu malah di sana hampir 1 bulan Mbak di sana itu. Iya, di sana di tempatnya rumah adik saya gitu. Ya, sampai akhirnya mendapatkan dapat ini juga Mbak, juara ya, juara 1, dapat apa itu Mbak, TOSA. Dapat pompa air dari pemerintah itu Mbak. Yang itu memang dipergunakan juga untuk kebutuhan tadi bawang merah tadi ya. Iya, jadinya kerja sama petani-petani lainnya, nggak cuma sendiri, jadinya untuk adik saya untuk mandornya macamnya gitu Pak, ketua kelompoknya ya Mbak ya, ketua kelompoknya ya itulah saya menjuari di Jakarta juga. Alhamdulillah jalan waktu itu banyak, tapi sekarang adik saya sudah nggak ada. Jadi lalu ini Mbak Faku, nanti insya Allah nanti mungkin saya mau lagi. Iya, artinya kan memang ini sudah menjadi suatu prestasi gitu ya, cukup membanggakan gitu ya, bisa mendapatkan juara 1 juga gitu. Nah kondisinya juga kan bawang merah ini
sebenarnya kalau kita bicara keperluan masak sehari-hari sangat dibutuhkan Iya, kan ya dibutuhkan, Ibu gitu. iya, Kalau bisa dilihat secara daya tariknya orang membeli bawang merah cukup banyak ya, Iya, bahkan terkadang di saat-saat tertentu seperti Iya. menjelang Ramadan, bawang merah ini kadang-kadang harganya semakin Iya, tinggi gitu. iya, makanya. Nah, apa sih Bu yang menyebabkan itu? Apakah memang kurang secara pemasakannya atau bagaimana ya? Tiba-tiba iya. bawang merah menjadi tinggi sekali, sampai pernah menyamai harga daging bahkan lebih mahal Iya. gitu 1 kilonya. Itu kalau bawang itu saya tahu, saya nggak tahu, saya bukan pertanian ya Mbak ya. Setahu saya itu Tapi penyebab- iklim Mbak, Oh. Iklim. Mhm. terutama itu iklim. Mhm. Itu ya Yang sangat yang mempengaruhi menentu ya. itu iklim ya, iklim. Terutama itu iklim. Kemungkinan kalau yang saya kan organik itu biayanya kan lebih tinggi Mbak. Waktu itu saya kan mengambilnya pupuk aja dari Universitas mana itu Purwokerto itu apa ya, Salah satu universitas Sudirman lah. ya, Oh, Sudirman ya, ya. itu di Purwokerto itu yang bikin pupuknya di situ Mbak. Oh. Dulu waktu itu masih almarhum adik saya ya, kerja sama-sama itu dari universitas. Jadi iklim itu benar-benar mempengaruhi yang sehingga membuat bawang merah itu mungkin menjadi rusak gitu Iya, ya. itu atau kalau tidak banyak bisa. hujan itu kan mungkin otomatis kan kalau jadinya kita nanam lalu hujan terus kan otomatis kan Mbak, itu kan jadinya kan bawang itu kan di air Mbak, nggak boleh kena air, jadinya punya bawang itu kan jadinya nanamnya itu di petak-petak gitu Mbak, jadi atas nanti airnya yang di bawah. Kalau hujan terus nanti busuk. Busuk kalau udah busuk ya nggak jadi. Nggak jadi. Kalau Iya. untuk hama sendiri mempengaruhi nggak? Tadi kan iklim. Kalau hama ya makanya itu Mbak, kalau yang untuk organik itu kan nggak boleh disemprot ya Mbak ya, nggak boleh semprot, itu penanganannya yang agak sulit juga. Kalau yang untuk biasa tuh pakai disemprot itu ya Mbak, rutin gitu terus gitu. Saya tahu misalnya juga ada juga tanam itu ya. Gitu. Kesulitannya kalau bicara organik dengan yang biasa secara proses menjaganya, merawatnya itu lebih sulit organik mungkin ya Bu. Kalau untuk beras itu harus ya Mbak, tertentu ya, jadinya kalau untuk beras yang biasa kan mau di dekat ya nggak masalah di dataran rendah kayak Ya, apa. tadi Kalau untuk proses organik kan kemiringan memang tadi ya. iya kasus khusus di kemiringan gitu, Kemiringan tadi ya. makin tinggi makin bagus. Semakin tinggi ya, tadi Iya, Ibu sudah informasikan itu iya, juga iya. kepada kami dari Iya, awal ya, mengenai iya. tadi tempat di mana memang hasil bumi organik Iya. ini yang paling tepat, Iya. bahkan bisa merubah rasa atau warna juga ikut berubah Bu. Kalau saya alhamdulillah warna nggak berubah ya Mbak. Tapi rasa, Kalau rasa pernah ada mungkin- kejadian apa Bu? Jadi ketika Ibu menanam ini harusnya di tempat yang seperti ini, terus Ibu pindahkan, terus rasanya berbeda? mungkin rasanya kalau ini kan banyak kan ada beras Cianjur kan ya, kok di daerah Cianjur kok berasnya rasanya enak gitu ya, pokoknya seperti bawang Brebes kan agak bawang Brebes kok rasanya enak, minyaknya tinggi. Tapi begitu ditempatkan di lain, tanah lain, lain ya kan, bawangnya kan kalau bawang kan lalu pendek-pendek tapi kalau Brebes kan bagus, kering, keras, minyaknya banyak, mungkin seperti yang beras merah. Kalau ini di lahan yang ini kok rasanya enak, lebih empuk, lebih pulen, nggak keras gitu. Ya. Bu, ini dibilang tadi beras Jepang, emang kenapa sih Bu ada unsur Jepangnya kah? Enggak Mbak, itu mungkin ya dari itu saya kan darinya bibitnya kan dari pertanian, dinas pertanian Mbak ya, lalu ini ditanam di sini, dicoba gitu aja, mungkin bibitnya dari sana. Biasanya Dari kan kalau Jepang. Jepang itu kan bulat-bulat ya Mbak ya, Iya, berannya ya iya. bulat-bulat ya. Ha. Nah, itu dari sana, mungkin bibitnya dari sana lalu dikembangkan di sini gitu Mbak ya, enggak dari tanam. Iya. Ibu Tarmiati, terima Iya, kasih banyak iya. nih. Alhamdulillah saya Iya. mendapatkan informasi mengenai hasil bumi organik asli Indonesia. Asli Ternyata Indonesia. banyak sekali Iya, ya Bu, iya. dan sangat bermanfaat. Iya. Bahkan sekarang ini sudah menjadi salah satu menu yang primer ya, Iya, organik sekarang, ini. iya. Tidak lagi orang sudah cukup tidak Iya, asing lagi dengan iya. namanya beras merah, bahkan Iya. beras hitam. Di restoran pun juga sudah ditawarkan Iya, iya. beras merah dan juga beras hitam untuk saat ini. Iya, betul. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa Iya. ngobrol lagi ya Bu. Ya. Iya. Pemirsa Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya dengan Ibu Tarmiati mengenai hasil bumi organik. Nah, inilah hasil bumi organik Indonesia yang benar-benar kita bisa rasakan langsung. Sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa dan sangat sehat. Nah, minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.